Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya ya. Kita berada di minggu yang baru, di mana kita memasuki minggu di bulan yang baru. Ya, kita tetap tentu punya pengharapan kepada Tuhan supaya di bulan yang baru ini ada berkat-berkat Tuhan yang indah, ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya kita mengawali tentu di bulan yang baru ini menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga di bulan yang baru ini apapun yang terjadi dalam hidup kita semua oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Baik, puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita sebelum kita sama-sama makan dan minum tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Mari kita tunggu semua sama-sama. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ya, sudah ada ayatnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca ayat ini bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan. Ya, ada satu kalimat yang sangat indah dalam ayat ini, dan bahkan kalimat ini menjadi kalimat yang sangat populer. Kenapa? Karena mungkin bagi orang yang membaca kalimat ini, ayat ini sangat-sangat menguatkan. Kenapa? Karena di dalam ayat ini ditulis begini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Wow. Ini seringkali menjadi menjadi ungkapan kita. Sudahlah. Ya, misalnya ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, lalu ketika kita menguatkan seseorang, kita berkata sudahlah. Ya, Tuhan pasti akan membuat indah pada waktunya. Atau barangkali beberapa penyair yang menulis lagu-lagu rohani, mereka terinspirasi dari perkataan yang ditulis oleh pengkhotbah ini, bahwa segala sesuatu Tuhan membuat, Tuhan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Memang saudara-saudara, kalau kita melihat kalimat ini kita akan merasa dikuatkan. Ya, kita akan merasa bahwa apa yang direncanakan oleh Tuhan itu indah selalu pada waktunya. Tapi saya pagi hari ini coba mengingatkan kita bahwa seringkali kita tidak mencermati kalimat ini dengan baik. Ya, apa sih maksudnya? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apa sih maksudnya? Apakah kita berpikiran bahwa nanti Tuhan akan membuat sesuatu indah pada waktunya? Ada sesuatu nanti, ada waktu tertentu nanti di mana Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Mungkin ada banyak orang yang berpikir demikian. Oh, nanti barangkali nanti pada waktunya, kapan entah kapan itu, pada waktunya nanti semua akan menjadi indah. Begitu ya. Sehingga sekali lagi kita mungkin berpikir, oh mungkin bukan sekarang. Ya. Mungkin nanti pada waktunya, entah kapan. Tapi saya mau ingatkan pagi hari ini kepada kita, saudara-saudara, di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia ditulis begini. Ya, Alkitab kita hanya menulis begini. Ia, tentu pengkhotbah bicara tentang Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan kata waktunya. Waktunya ditulis di situ dengan
dengan kata waktunya dengan mempergunakan N yang kecil. Ya. Waktunya siapa? Kalau hanya ditulis dengan kata Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya siapa? Mungkin dalam bahasa Inggris sedikit lebih jelas ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam kitab King James saya coba menerjemahkan sedikit saja dari ungkapan ini. Dalam bahasa Inggris ditulis begini. He made everything beautiful in his time. Dia membuat everything, segala sesuatu beautiful, indah in his time, pada waktunya. Maka kalau dalam tulisan yang sebenarnya, karena ini adalah dalam his time, maka sepantasnya Alkitab kita menulis pada waktunya itu ditulis dengan huruf N yang besar. Indah pada waktunya dengan mempergunakan N yang besar. Waktunya siapa? Maka kita akan sepakat, pengkhotbah ini berkata bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktunya siapa? Pada waktunya Tuhan. Jadi kalau kita berkata bahwa nanti segala sesuatu akan indah pada waktunya Tuhan, maka di dalam ayat ini ditulis artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau melihat indah pada waktunya Tuhan, maka saya dan saudara harus mengikuti alur dan rencana Tuhan. Kita tidak akan dapat melihat Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan kalau kita tidak berjalan di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Di dalam ayat tadi, saudara-saudara, coba kita perhatikan pengkhotbah pasal 3 ayat 11 tadi. Sejenak saja saya ingin kita melihat. Saya baca sekali lagi ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Perhatikan di sini kalimat yang terakhir. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada kalimat begini. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi pengkhotbah ingin berkata begini loh saudara. Ya. Tuhan itu punya rencana, punya rancangan dalam hidup kita itu indah. Ya, indah. Tetapi seringkali kita tidak dapat menyelami, kita tidak dapat mengerti apa yang Tuhan kerjakan itu. Kita nggak dapat mengerti, kita hanya bisa ngomong, oh nanti kan Tuhan bilang indah pada waktunya. Kapan waktunya itu? Kapan waktunya, kapan itu akan terjadi, saudara-saudara? Kita nggak mengerti. Kenapa itu terjadi? Karena saya dan saudara tidak memahami, kita tidak menyelami apa yang dilakukan oleh Tuhan dari awal sampai akhir. Harusnya saudara-saudara, kalau saya baca menurut pengkhotbah ini, kalau saya dan saudara menyelami apa yang Tuhan kerjakan dari awal sampai akhirnya di dalam hidup kita, maka kita akan dapat menikmati Tuhan akan melakukan sesuatu indah pada waktunya. Karena saya dan saudara tidak dapat menyelami, itu persoalannya kata pengkhotbah. Pertanyaan yang berikut, ya, kenapa kita tidak bisa menyelami? Nah, kenapa kita tidak bisa menyelami apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita dari awal sampai akhir? Kita nggak bisa menyelami, sehingga kita tidak pernah menemukan
momennya Tuhan, waktunya Tuhan ini yang akan dibuat indah dalam hidup kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul God Moment. Momennya Tuhan. Tuhan punya momen, Tuhan ingin membuat momen yang indah dalam hidup kita. Itu kata pengkhotbah, kata firman Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dalam waktunya Tuhan, momennya Tuhan. Tapi kita nggak bisa menyelami, kita nggak bisa mengerti apa cara kerja Tuhan. Kenapa kita tidak bisa mengerti, saudara-saudara? Karena ditutup oleh rencana dan rancangan dalam hidup kita. Ya, sekali lagi, kita nggak bisa mengerti rancangan yang kita nggak bisa menyelami rancangan yang Tuhan buat dalam hidup kita, yang akan mendatangkan momen yang indah. Momennya Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ditutup oleh rencana kita. Yang berperan penting dalam hidup kita, yang kita pegang kuat adalah rencana kita. Sehingga tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara, karena rencana kita yang lebih dominan dalam hidup kita, rancangan kita yang lebih dominan dalam hidup kita tidak bisa menyelami rancangan Tuhan. Rencana Tuhan. Kita merasa bahwa rencana kita lah yang terbaik. Yang terbaik. Sehingga oleh karena kita merasa rencana kita yang terbaik, itu menyembunyikan kita, membuat kita tidak bisa menyelami apa rencana Tuhan itu dalam hidup kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa kita sadar, kita memaksakan rancangan kita, memaksakan rencana kita dalam hidup kita. Seolah-olah kita membuat supaya Tuhan menyetujui rencana kita. Tuhan menyetujui rancangan kita, padahal itu bukan rancangan Tuhan. Itu rencana kita manusia, rancangan kita manusia. Nah, kalau kita mendahulukan rencana kita yang mendominasi, oleh karena akal dan pikiran kita, rancangan kita yang mendominasi, maka kita tidak akan menemukan God moment tadi, momennya Tuhan, di mana satu waktu Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktu. Kita akan terus menunggu kapan itu, kapan Tuhan akan membuat sesuatu itu indah dalam hidup saya, kapan? Kita nggak bisa menemukan momen itu. Momennya Tuhan itu kita nggak bisa menemukan karena tertutup oleh rencana kita, rancangan kita yang dominan dalam hidup kita. Saya berikan satu contoh. Mari kita perhatikan. Mari kita membuka di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 2. Kita akan membaca ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat, 3 dan 4. Injil Yohanes pasal 2 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Mari kita perhatikan sama-sama, ya. Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga sampai 4. Perhatikan di sini, saya baca demikian. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Nah, saudara perhatikan di sini, ya. Ini adalah kejadian yang terjadi di pesta di Kana. Ini cerita yang diceritakan dan sudah sangat pahami cerita ini. Tuan rumah mau membuat pesta yang besar. Biasanya saudara-saudara, pesta orang Yahudi pada zaman itu kalau mereka membuat pesta yang besar itu akan berlangsung berhari-hari. Bisa 5 atau 6 hari, bahkan mungkin bisa sampai 7 hari pesta itu bisa berlangsung. Nah, ketika tuan rumah mau mengadakan pesta, saya yakin dan percaya mereka punya persiapan toh.
Tidak ada orang yang mau melakukan hajat, melakukan pesta tanpa rencana. Saya yakin saudara-saudara mereka sudah merencanakan dengan sebaik-baiknya. Begini nanti hari pertama yang akan kita suguhkan ini. Kalau tamu datang jumlahnya sekian, kita persiapkan ini. Kalau tamunya berlebihan, kita nanti persiapkan ini. Saya yakin semua sudah prepare. Semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Makanannya, minumannya, penyambutan tamu, dekorasinya, semua sudah disiapkan. Saya yakin pesta di Kana ini adalah pesta yang meriah. Ya. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Walaupun mereka sudah merencanakan dengan begitu bagus, mempersiapkan dengan begitu indah, dengan begitu seksama, tapi yang terjadi di tengah-tengah pesta, persiapan anggur mereka habis. Ya. Ini coba menggambarkan kepada kita saudara-saudara, sebagus apapun rancangan kita, sehebat apapun rencana kita, keinginan kita yang kita rancang dengan baik, sehebat apapun rancangan manusia, saya mau katakan rancangan manusia itu bisa gagal. Seorang planner ya yang merancang sehebat-hebatnya rancangan manusia, merancang bangunan yang ditahan gempa, insinyur merancang ini dan itu, sehebat-hebatnya rancangan manusia, pasti satu waktu rancangan itu akan gagal. Akan gagal. Ya. Pada waktu itu saudara-saudara, ketika pesta itu dalam keadaan panik tuan rumahnya karena persiapan mereka sudah habis, itu didengar oleh ibu Tuhan Yesus. Ibu Tuhan Yesus didengar oleh ibu Tuhan Yesus. Lalu kemudian ibu Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan berkata seperti apa yang kita baca tadi, ya. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, ibunya Tuhan Yesus datang kepadanya berkata, mereka kehabisan anggur. Ibunya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, mereka lagi panik sebab mereka kekurangan anggur. Seakan-akan dalam ayat ini kalau kita baca, ibunya Tuhan Yesus itu minta tolong kepada Tuhan, ayo Tuhan coba lakukan sesuatu. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan mengadukan bahwa pesta itu sedang ada dalam kesulitan. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, ini belum waktunya saya, belum momennya saya mengerjakan ini. Dari cerita ini saudara-saudara, saya coba menyimpulkan begini loh Bapak Ibu saudara. Ya, pagi hari ini menjadi makanan bagi kita untuk kita bawa pulang. Seringkali ada banyak rancangan dalam pikiran kita, dalam hati kita ada banyak rancangan. Kita mau ini, kita mau lakukan ini. Dan oleh karena begitu banyak rancangan yang ada dalam pikiran kita Bapak Ibu saudara-saudara, kita melupakan rancangan Tuhan. Bahkan seolah-olah kita memaksa Tuhan untuk mengikuti rancangan kita. Ibu Yesus seolah-olah memaksa Tuhan untuk mengikuti rancangan pemilik pesta itu. Tuhan bilang, enggak, ini bukan rancanganku, ini belum waktuku, kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu punya momen, Tuhan itu punya rancangan dalam hidup kita. Dan rancangan itu akan terjadi seturut dengan waktunya Tuhan. Seturut dengan momennya Tuhan. Itu yang saya sebut pagi ini dengan sebutan God moment. Momennya Tuhan. Dan untuk meraih momennya Tuhan itu,
maka saya dan saudara harus mengikuti rancangan Tuhan. Bagaimana cara kita mengikuti rancangan Tuhan? Kita menyerahkan seluruh rancangan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi rancangan kita, jangan rancangan kita yang kita andalkan, atau bahkan mungkin memaksa Tuhan untuk mengikuti rancangan kita. Tapi saya dan saudara, mari kita belajar untuk menyerahkan apapun yang menjadi rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pikiran kita, apapun yang akan kita kerjakan, mari kita mau belajar untuk menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara? Sebab jika kita menyerahkan seluruh rancangan-rancangan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka walaupun rancangan Tuhan itu tidak bisa kita pahami secara manusia, karena rancangan Tuhan itu sejauh timur, setinggi langit dan bumi dengan pikiran kita, kita nggak bisa mencerna rancangan Tuhan itu. Tetapi jika saya dan saudara menyerahkan rancangan-rancangan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, terus berharap dan percaya bahwa Tuhan punya waktu, Tuhan punya momen yang nanti akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya percaya firman Tuhan ini akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita baca ayat terakhir sebelum kita dengar firman, sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Amsal pasal 19 ayat 21. Amsal pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sekali lagi, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mari baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Mari perhatikan baik-baik. Mari kita baca dengan suara yang keras supaya telinga saudara bisa mendengar dengan perkataan dari mulut saudara. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bisa katakan amin? Kalau kita menyadari ini, sudahlah kita menyerah ke dalam keputusan Tuhan. Karena walaupun begitu banyak rancangan kita, tetapi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Kalau kita sadar bahwa keputusan Tuhanlah yang terjadi, maka mari kita menyerahkan segala rencana kita. Termasuk di bulan ini saudara mungkin sudah berangan-angan seperti ini, berpikir seperti itu. Ini yang akan saudara kerjakan, ini akan saudara rencanakan. Mari pagi hari ini saya mau katakan lewat firman Tuhan, serahkanlah rancangan-rencanamu ke dalam tangan Tuhan. Sebab rencanamu pasti akan satu waktu akan mengalami kegagalan. Rancangan manusia pasti akan mengalami kegagalan. Tapi kalau kita menyerahkan rancangan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka keputusan-keputusan itu yang terlaksana adalah keputusan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, biar firman Tuhan yang sederhana ini memberikan kekuatan kepada kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama untuk kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Sambil kita makan, minum tubuh dan darah Tuhan, kita berkata, Tuhan, inilah hidupku. Inilah rancanganku, inilah rencanaku. Saya mau serahkan hidup saya, menyerahkan seluruh rancangan saya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya keputusan Tuhan dalam hidup kami selalu indah pada waktunya Tuhan. Kami akan dapat merasakan momennya Tuhan. Kami akan dapat merasakan indah apa yang Tuhan kerjakan kalau kami berserah kepada keputusan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa buat firman Tuhan dan kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan pagi hari ini.